ibadah rosario kita pada hari yang ke-18 pada keluarga Kanto Puerto. Dan segera kita mulaikan. Selamat datang kepada umat Santo Ursula yang sudah bersedia hadir untuk beribadah rosario kita pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada tim Komsos yang sudah bersedia untuk mendokumentasikan ibadah rosario kita pada malam hari ini. Selebran kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Michael Jonathan. Kepada Bapak kami persilakan. Puji syukur nomor 632. Dengarkanlah Maria ayat 1 dan 2. Dengarkanlah Maria, terima salamku dengan pujian syukur serta nyanyianku. Menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku, dengan sebulan hati kau terima tugasmu menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Terpujilah Engkau di seluruh dunia, Engkau tetap setia selama hidupmu. Marilah kita buka ibadah kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Senin tanggal 18 Oktober kita merayakan pesta Santo Lukas Penginjil. Dia seorang tabib dari kota Antioquia, lalu bertobat dan bergabung dengan Paulus. Ketika Paulus dipenjara, Lukas dengan setia mengunjunginya. Banyak tulisan Lukas, baik Injil pun kisah para rasul, dipengaruhi oleh Paulus. Dengan caranya Santo Lukas menjangkau seluruh dunia, menyampaikan kabar gembira keselamatan lewat Injil dan kisah para rasul yang ditulisnya. Semoga dengan cara dan kondisi kita masing-masing, kita menemukan cara yang tepat untuk merasul. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami Maria, ibu yang penuh rahmat, yang senantiasa menjadi sahabat seperjalanan kami di dunia ini menuju kepadamu. Semoga berkat doa rosario misioner ini, kami semakin berkembang dalam iman bahwa Engkau adalah Allah kami dan Maria adalah Bunda Gereja dan ibu seperjalanan kami dalam pesiarahan menuju kebahagiaan kekal. Demi Kristus Putramu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita awali doa rosario kita dengan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan Ibu Maria yang tak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Bunda Maria, kami mencintaimu, lindungilah kami, selamatkanlah dunia ini. Silakan duduk. Pada hari ini, kita akan merenungkan peristiwa-peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Marilah pada peristiwa yang pertama ini kita berdoa bagi saudara-saudari kita di benua Asia. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami datang ke hadapan-Mu, memohon kasih karunia-Mu atas hidup kami, masa depan kami, dan khususnya benua Asia, tempat kami berada saat ini. Kirimkanlah para malaikat-Mu untuk karya misi di benua Asia, seperti Engkau telah mengutus malaikat Gabriel untuk mewartakan kabar gembira kelahiran putramu kepada Bunda Maria. Mampukanlah kami mensyukuri kehidupan ini dan menjalani tugas perutusan kami dengan sukacita, supaya kami juga menjadi saksi kabar sukacitamu. Semoga sukacitamu memenuhi muka bumi ini, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ke-10 Salam Maria diawali oleh kaum bapa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang. Waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, Dan Angkatlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan keringanmu. Ya Maria, Bunda evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kita berdoa bagi para saudara kita di benua Australia dan Oceania. Ya Bapa, bersama Maria Bunda evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa khusus untuk gerakan misi benua Australia dan Oceania. Ketika Maria mengunjungi Elisabet, ia datang membawa kasih sayang dan kabar gembira mengenai kehadiran Sang Juru Selamat. Perjumpaan itu akhirnya menjadi berkat bagi kedua janin yang berada di dalam rahim, serta juga bagi kedua calon ibu. Kami pun berharap engkau berkenan datang mengunjungi umatmu di benua Oceania dan Australia. Penuhilah hati umatmu di benua ini dengan harapan, agar mereka dapat saling menguatkan dan berbagi kabar gembira. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ke-10 Salam Maria didaraskan oleh kaum ibu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ya Maria, Bunda evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungi kami, anak-Mu. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya bayi itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita berdoa untuk para saudara kita di benua Eropa. Ya Bapa, bersama Maria Bunda evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami mempersembahkan kepadamu benua Eropa, seperti Maria dan Yusuf yang tidak menemukan tempat penginapan. Demikian halnya dengan saudara-saudari kami yang terlantar dan tak berdaya. Bungkuslah mereka semua dengan selimut cinta kasih-Mu yang sanggup menghangatkan setiap jiwa. Sediakanlah tempat perlindungan yang aman bagi semua orang yang membutuhkannya. Limpahkanlah juga rahmat sukacita dalam hati setiap orang, sehingga setiap mulut memuji nama-Mu sebagai Allah sumber hidup dan sukacita sejati. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ke-10 Salam Maria didaraskan oleh OMK dan Sekami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ya Maria, Bunda evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anak-Mu. Kita selingi dengan lagu. Mengasihi Maria. Mengasihi Maria, kerinduanku, menjadi apinya cita hidupku. Ya Bunda surgawi, sambut baktiku. Kini ku haturkan doa padamu. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan di bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Marilah pada peristiwa yang keempat ini kita berdoa bagi keluarga Kanto Bontong yang kita kunjungi malam hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, bersama Maria Bunda evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa khusus untuk keluarga Kanto Bontong yang kami kunjungi pada malam hari ini. Kami bawa keluarga ini ke hadirat-Mu sebagaimana dulu bayi Yesus dipersembahkan kepadamu di dalam bait Allah. Semoga segenap anggota keluarga Engkau baharui dengan kasih-Mu dan Roh-Mu. Tumbuhkanlah rasa solidaritas, belas kasih, persaudaraan, dan persatuan di antara mereka. Jauhkan mereka dari segala bahaya, dan berilah rahmat surgawi yang mereka perlukan. Kami berdoa juga bagi adik Reksa yang lagi menempuh pendidikan. Ya Allah, mampukanlah adik Reksa dalam menjalani pendidikannya. Berikanlah hikmat kebijaksanaan, sehingga apapun yang dia pelajarinya bisa nanti dia terapkan dalam kehidupan kelak di masa depan, sehingga bisa berguna bagi keluarga, masyarakat, dan terlebih bagi gereja-Mu. Mampukanlah keluarga ini untuk melakukan karya-karya misioner dan sukacita Injil dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ke-10 Salam Maria didaraskan oleh keluarga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ya Maria, Bunda evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus ditemukan di bait Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Marilah pada peristiwa yang kelima ini kita hening sejenak. Kita aturkan segala wujud-wujud doa kita kepada Allah melalui Bunda Maria. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda evangelisasi, Bunda segala bangsa, dengarkanlah doa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ya Maria, Bunda evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Amin. Amin. Kita masuk dalam kolekta, kita memberikan persembahan. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Baik, kita lanjutkan ke ruang katekese. Mohon dipimpin oleh seksi liturgi Bapak Marcel Kanto. Katekesi kita pada malam hari ini tanggal 18 Oktober tahun 2021 bertemakan tentang sakramen imamat. Pada sakramen imamat ini ada 5 pertanyaan penting yang nantinya kita jawab secara bersama-sama. Yang pertama,
Apakah nama lain dari sakramen imamat? Nama lain dari sakramen imamat. Ada yang tahu? Sakramen tahbisan atau sakramen ordinasi atau sakramen pelayanan apostolik. Sakramen imamat adalah sakramen tahbisan atau sakramen ordinasi atau sakramen pelayanan apostolik. Ini biasanya ditujukan kepada siapa nih? Ya, Calon imam. pada calon imam. Ya, jadi setiap imam yang menerima tahbisan ini, dia memiliki hak dalam pelayanan atau perutusan. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa disebut sakramen imamat? Disebut sakramen imamat karena melalui sakramen ini seseorang diangkat masuk dalam martabat imam, in persona Christi, atau ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Iya. Tadi di pertanyaan nomor 1 juga sudah dijawab. Jadi para imam yang ditahbiskan itu mereka masuk dalam in persona Christi atau ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus yang adalah sebagai imam, nabi, dan raja. Yang ketiga, mana saja 3 tingkatan sakramen imamat? 3 tingkatan Sakramen imamat terdiri dari 3 tingkatan tahbisan, yaitu tahbisan diakon, tahbisan imam, dan tahbisan uskup. Tahbisan uskup merupakan kepenuhan sakramen tahbisan yang sejak awal membawa ranting benih rasul dan menjadikan mereka guru iman, imam agung, serta gembala sejati dan otentik. Tahbisan imam menjadikan para imam sebagai teman kerja uskup untuk melaksanakan misi kerasulan yang mereka terima dari uskup. Kendati uskup dan imam, keduanya sama-sama adalah imam karena mengambil bagian dalam citra Kristus, imam agung yang sejati. Namun dalam melaksanakan tugasnya, kuasa imam tergantung pada uskupnya. Dan tahbisan diakon bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan, yaitu bertugas membantu uskup untuk tugas-tugas pelayanan suci. Ya, sangat jelas bahwa sakramen imamat terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tahbisan diakon, tahbisan imam, dan tahbisan uskup. Ya. Berikut pertanyaan nomor 4. Kapan Yesus mengangkat para imam dalam perjanjian baru? Yesus sendiri mulai menunjuk para rasul untuk menjadi imam pada saat perjamuan terakhir dengan berkata, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Sampai sekarang kita mengenangkan peristiwa ini dengan misa krismatis, di mana uskup dan para imamnya mengadakan perjamuan bersama, membaharui janji setianya, dan pemberkatan minyak-minyak suci. Iya. Yesus sendiri mulai menunjuk para murid untuk menjadi imam pada saat perjamuan terakhir. Kalau saat sekarang, perjamuan terakhir itu kita biasa mengikutinya dengan upacara apa, Kang? Konsekrasi. Ya? Ekaristi. Ya, Ekaristi, tapi perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus pada saat kapan? Kamis putih. Kamis putih. Nah, itu adalah cikal bakal dari perayaan Ekaristi sampai dengan saat ini. Ya, jadi jangan lupa umat, kalau Kamis putih itu apa? Jangan cuma ikut arus pergi misa, pakai pakaian putih.
harus tahu arti dari Kamis Putih itu apa, ya. Jadi itulah adalah awal dari perayaan Ekaristi yang kita kenal sampai dengan saat ini. Karena pada malam itu, pada saat perjamuan terakhir itu, sebelum Yesus membasuh kaki 12 murid itu, dia sempat mengadakan perjamuan dan mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Tapi sebelum itu dia bilang, ambillah dan makanlah kamu semua, ya, inilah tubuhku yang akan dikurbankan bagimu. Para murid saat itu tidak tahu, pikir cuma makan-makan biasa, cuma minum-minum biasa. Nintau kote memiliki makna atau arti yang sampai sekarang kita imani, ya. Itu adalah bentuk perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus dengan para muridnya, ya. Dan sampai sekarang kita mengenangi peristiwa itu, yaitu misa krismatis, ya, misa krisma. Itu yang dilakukan oleh uskup bersama dengan para pastor. Nah, dan di situ ketika uskup dengan para imam mengikuti misa krisma ini, di situ mereka mengulangi janji imamat mereka, janji setia mereka, janji pelayanan mereka, dan pemberkatan kembali terhadap minyak-minyak yang akan dipakai dalam perayaan gerejawi. Yang kelima, apakah sakramen imamat hanya untuk merayakan Ekaristi? Sakramen imamat bukan saja untuk merayakan sakramen gereja, khususnya Ekaristi, tetapi juga untuk memimpin umat dalam rangka partisipasi pada tugas perutusan Kristus sebagai gembala, dan juga untuk mengajar dalam rangka partisipasi pada tugas kenabian Yesus Kristus. Iya, kenabian Yesus Kristus. Kenabian. Nah, sudah sangat jelas. Jadi bukan sakramen imamat bukan hanya untuk merayakan Ekaristi, tidak. Sakramen imamat adalah sakramen gereja yang khususnya Ekaristi, tapi juga untuk memimpin umat dalam rangka partisipasi pada tugas perutusan Kristus sebagai gembala, dan juga untuk mengajar dalam rangka partisipasi pada tugas kenabian Yesus Kristus. Oke, demikian untuk katekese. Sekarang yang kedua, sosialisasi tentang apa kote? TPE, ya, TPE yang baru, ya. Sebenarnya TPE yang baru sih tidak begitu banyak perubahan, cuma mungkin dibarui beberapa poin penting yang mungkin selama ini umat ya belum sepenuhnya memahami. Ya, seperti ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, mungkin pemahaman umat pada saat itu kalau masuk gereja, dengan mengikuti tradisi-tradisi gereja yang ada. Tetapi sebenarnya makna di dalam itu kurang kita pahami dengan jelas. Ya, yang pertama tentang masuk gereja. Masuk gereja, ketika kita masuk gereja, sampai di pintu gereja ada air berkat di samping kiri kanan pintu, dan kita mengambil air berkat lalu membuat tanda salib. Kemudian mengambil tempat, entah berlutut atau duduk, kita berdoa secara pribadi. Nah, dalam perayaan Ekaristi itu hanya dikenal dua tanda salib, yaitu tanda salib awal perayaan Ekaristi dan tanda salib penutup dari perayaan Ekaristi. Nah, mungkin ada umat yang sudah pernah mendapatkan katekese
setiap malam tentang tanda salib ini. Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Yang ingat bagaimana? Siapa yang masih ingat? Coba dibuktikan. Tanda salib yang benar bagaimana? Berdiri sini boleh, berdiri sini supaya dapat tahu. Ketua di sini dapat tahu, supaya dapat lihat semua. Tanda salib yang benar. Jadi tanda salib yang benar diawali dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, itu tanda salib yang benar. Lihat, perhatikan baik-baik ya. Jadi selama ini mungkin ada yang hanya mengikuti tradisi tanda salib yang penting jadi. Aminnya di sini. Ya, tapi ternyata yang benar adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aminnya kembali di muka dada. Ya, aminnya di muka dada. Ya. Dan ketika kita membuat tanda salib, buatlah bentuk salib yang sebenarnya. Pemahaman selama ini yang penting kita sudah bikin tanda salib, padahal dia tidak sadar yang dibuat itu tanda tambah. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itu tanda tambah. Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Tanda tambah itu, bukan tanda salib. Ya. Kalau tanda salib yang benar dalam nama Bapa, Putranya di pusat, Roh Kudus bahu kiri kanan, amin, kembali di tengah. Itu tanda salib yang benar dan membentuk salib. Nah, cuma itu yang bikin beda itu Katolik. Ya, tanda salib pun sudah tahu. Ya, ada yang mungkin kalau sudah berkumpul dengan teman-teman, selupa itu tanda salib besar-besar. Syukuran kecil-kecil sekali kok menunduk lagi, merukul lagi. Ya, buatlah tanda salib seperti biasa, menunjukkan bahwa saya pengikut Kristus, saya Katolik. Itu seperti Uskup Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi itu buat tanda salib yang benar. Ya, jangan seperti usir lalat. Ya, tidak memiliki makna sama sekali. Kemudian ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi atau perayaan Sabda, perhatikanlah cara berpakaian kita. Ya, itu dalam Alkitab ada. Pada satuan pesta, mengundang orang-orang untuk ikut ambil bagian dalam pestanya. Ketika dia melihat atau mendapat seorang yang tidak berpakaian pesta, dia bilang, tangkap dia, angkat campakan ke dalam api yang tidak pernah terpadamkan. Ya, ada dalam Alkitab. Jadi pergi pesta sama dengan pergi merayakan perayaan Ekaristi atau ibadah, memuji Tuhan. Jadi dengan pakaian yang wajar, dengan pakaian yang layak. Nah, ketika tidak layak, Tuhan pesta mengatakan, angkatlah campakkanlah orang ini ke dalam dapur api yang bernyala-nyala. Nah, itu berarti dia tidak menginginkan seseorang untuk datang pesta dengan pakaian yang tidak rapi, tidak sopan. Jadi begitu pun kita, ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, mau berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan, kita mesti siap diri kita baik-baik. Ya, berpakaian, kita bersihkan diri kita, kita rapikan pakaian kita, lalu kita siap untuk menerima Tuhan. Jadi jangan pergi gereja so pakai pakaian span, so ketat, so dapalia itu lengan, so dapalia itu paha, so dapalia itu perut, ya. Jadi so menonjol semua keluar. Pakailah pakaian yang rapi untuk merayakan perayaan Ekaristi atau perayaan Sabda, ya. Baik Ekaristi maupun perayaan Sabda, sama-sama kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, maka itu siapkanlah diri kita dengan baik, ya. Apalagi kalau kita diberikan kesempatan untuk ya memimpin ibadah atau memimpin lagu dan lain sebagainya, atau mau jadi MC yang nantinya berdiri di depan orang banyak, dilihat orang banyak, ya kita mesti harus melihat keadaan kita, diri kita, apakah sudah pas atau tidak, sudah pantas atau tidak untuk
berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian dari ritus pembuka sampai dengan doa kolekta atau doa pembuka, itu umat tetap berdiri. Ya. Dari ritus pembuka itu mulai perarakan masuk, tanda salib pembuka, salam pembuka, kata pembuka, kemudian Kyrie, Gloria, kemudian doa kolekta atau doa pembuka. Itu umat tetap berdiri. Ya, boleh duduk kecuali orang tidak mampu berdiri, itu boleh duduk. Ya, tapi peraturannya itu harus berdiri. Ya, kalau dulu mungkin ada pada saat Tuhan kasihanilah atau pernyataan tobat orang boleh duduk. Ya, tapi sebenarnya aturan yang awalnya itu umat semua berdiri. Kemudian pada saat bacaan dari perjanjian lama dengan dengan epistola, ya itu umat dipersilakan untuk duduk. Nah, kapan kita berdiri? Pada saat kita menyanyikan baik pengantar Injil atau Haleluya. Itu kita berdiri sampai dengan bacaan Injil. Nah, sesudah selesai bacaan Injil, pada saat khotbah, umat duduk untuk mendengarkan khotbah. Nah, kita berdiri lagi pada saat aku percaya. Dan pada saat aku percaya, ketika kita sampai pada kata yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, itu umat menunduk, ya. Menunduk, bukan membungkuk, ya. Menunduk. Ya. Menunduk berarti cuma kepala yang menunduk. Bukan membungkuk. Kalau membungkuk dengan badan. Ini cuma kepala yang menunduk. Tetapi pada masa Natal dengan Hari Raya Kabar Sukacita, itu ketika ada kata yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, itu umat harus berlutut. Ya, itu. Kemudian masuk ke doa umat. Doa umat tetap berdiri. Ya. Masuk ke umat tetap. Suatu saat nanti kita kalau ibadah sabda, kita akan suruh bawa TPI yang baru semua. Ya, supaya bisa lihat di situ. Mana yang berdiri, mana yang duduk, mana berlutut dan miring berdiri. Itu nanti ada tahu semua di situ. Kemudian sesudah doa umat masuk di persembahan. Ya, persembahan itu umat duduk. Nah, kemudian masuk di doa syukur agung. Ya, doa syukur agung umat semua berdiri. Pada saat konsekrasi, setelah kudus, ya, setelah kudus menyanyi kudus, umat berdiri. Nah, habis lagu kudus, saat konsekrasi, itu umat mesti berlutut. Pada saat itu pastor mengangkat hosti dan piala. Ya, itu umat harus berlutut. Tidak ada yang berdiri. Itu harus yang berlutut. Kecuali yang berdiri itu siapa yang berdiri? Yang tidak dapat tempat berlutut. Yang tidak dapat tempat berlutut. Makanya pada saat konsekrasi di TPE baru itu ditulis berlutut garis miring berdiri. Ini banyak yang bertanya sama saya, Pak, kenapa tidak patenkan berdiri saja atau berlutut saja? Udah, karena ini kan situasional. Kalau kita masuk dalam sebuah gereja dan di situ ada tempat berlutut, kita harus berlutut pada saat konsekrasi. Tetapi ketika ada umat yang tidak mendapatkan tempat berlutut, ya, maka dia harus berdiri. Dan pada saat itu, ya, dia mengikutinya konsekrasi itu dengan cara berdiri, dengan sikap badan berdiri, ya, sikap tubuh berdiri. Tapi kalau mendapatkan tempat berlutut, dia harus berlutut pada saat konsekrasi. Nah, juga pada saat konsekrasi selama ini, ya, ketika orang, ya, mengatup tangan,
itu biasanya memberikan sembah atau bakti kepada hosti. Itu terkadang orang memberikan katup tangan itu lebih dari mata atau lebih dari kepala. Ya, sewajarnya itu tangan itu tidak boleh melebihi dari mata. Apa maksudnya? Supaya mata itu tidak dihalangi untuk melihat pastor mengangkat hosti dengan piala. Nah itu, dan tidak boleh menutup mata. Jadi ketika pastor mengangkat hosti dan piala, itu umat harus melihat, buka mata. Ya, tidak boleh tutup mata. Ya, itu pada saat konsekrasi. Nah, setelah selesai, ya umat kembali berdiri. Nah, lalu doa Bapa kami, ya berdiri ketika doa Bapa kami, ya doa Bapa kami. Kemudian anak domba Allah berdiri sampai dengan kita menerima komuni, ya komuni. Sikap tubuh dalam menerima komuni adalah sikap tubuh yang benar. Tangan dikatupkan di dada, ya, jadi tidak tangan taruh di popoji atau tangan lepas lenggang bebas, tidak. Tangan selalu katupkan di dada, ya, entah anyam atau entah tertutup, yang penting dikatup di muka dada. Itu. Kemudian pada saat setelah menerima komuni, setelah menerima hosti, itu jangan lagi dibuat tanda salib, ya, karena saya bilang tanda salib itu cuma awal dengan akhir, ya. Jadi jangan lagi buat tanda salib pada saat terima komuni, tidak. Terima komuni lalu ambil dan kita pulang. Di tempat duduk juga kita tidak boleh tanda salib lagi, ya. Di tanda salib mau duduk atau berlutut itu terserah, nah, apa-apa berdoa pribadi itu. Nah, kemudian setelah itu doa penutup. Doa penutup kita berdiri sampai dengan berkat penutup, kita berdiri sampai lagu penutup. Nah, itulah mungkin yang perlu kami sosialisasikan setiap kita mengadakan pertemuan atau ibadah. Selalu diingatkan kepada umat supaya bisa tahu tentang cara-cara yang benar dalam mengikuti perayaan Ekaristi atau dalam mengikuti perayaan Sabda, ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semakin dipahami, semakin diketahui, dan jangan lupa untuk melakukannya supaya kebiasaan itu lama-kelamaan menjadi tahu dan menjadi lancar untuk kita yang sudah mendengarkan ini. Terima kasih. Kembalikan kepada selebaran Pak Michael. Baik, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Marcel yang telah mengantar kita dalam katekisasi. Berikutnya saya undang kita bangkit berdiri, kita masuk ke dalam doa penutup. Marilah berdoa. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Tunjukkanlah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan dari apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu, yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup. Jangan lupa ya Maria. Jangan lupa ya Maria.
Ursula, Doakanlah kami yang berlindung kepadamu. selamat malam dikembalikan kepada Pak Sekretaris. Demikian ibadah rosario kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Michael Jonathan yang jadi selebran pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai di dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari maupun di dalam keluarga. Terima kasih juga kepada Bapak Marcel Kamto yang sudah membawakan materi katekese pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai di dalam tugas dan pelayanan. Ucapan terima kasih juga kami kepada keluarga Kamto Buntong yang sudah berkenan untuk dijadikan tempat ibadah rosario pada malam hari ini. Terima kasih juga kami kepada tim Omsos Paroki Santa Teresia Calcutta yang sudah boleh berkenan meluangkan waktu untuk meliput ibadah rosario kita pada malam hari ini.